Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini mengenai tentang akhlak. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, sesuatu yang tertanam dalam jiwa, muncul dalam perbuatan tanpa memerlukan pikiran. Nah, akhlak ini adab atau perilaku jika menunjukkan sopan santun maka disebut dengan akhlakul karimah. Tapi perilaku yang buruk muncul dari seseorang maka disebut dengan akhlakul madmumah. Nah, contoh bagaimana akhlakul karimah yang kita inginkan, yang kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang berakhlak pasti dia akan selamat daripada lisan manusia. Satu contoh, orang minum dengan tangan kanan. Maka ini sangat bagus yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada orang kadang enggan menggunakan dengan tangan kanan, tapi dia menggunakan dengan tangan kiri sambil berjalan. Nah, ini menunjukkan perilaku yang buruk, maka disebut dengan akhlakul madmumah. Pasti dia tidak akan selamat daripada lisan manusia, pasti akan disebut siapapun itu, baik dia muda, baik dia tua, baik dia selaku murid atau guru. Dan juga akhlak itu urutannya, setelah Allah memerintahkan takwa, seseorang itu harus bertakwa. Apa perintah Allah setelah itu? Allah memerintahkan hambanya umat Nabi Muhammad SAW beradab, berakhlak. Dan juga suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan akhlak ini adalah timbangan yang paling terberat di akhirat kelak. Jadi kalau kita ingin selamat dari lisan manusia, mau berat timbangannya di akhirat, tentu nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah perilaku kita. Perbaikilah perbuatan kita di saat bersama teman, bersama keluarga, bersama orang tua, bersama kerabat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan satu cerita di dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Syekh Abdurrahman bin Qasim, beliau adalah salah satu murid Imam Malik. Nah, beliau ini, Syekh Abdurrahman ini berkhidmat bersama Imam Malik selama 20 tahun. Di dalam khidmat beliau belajar adab itu selama 18 tahun. Kemudian 2 tahun beliau belajar ilmu. Tentu kita tanda tanya, mengapa kau harus belajar 18 tahun adab itu? Ternyata memproses seseorang itu berperilaku baik itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau ilmu yang di dalam kisah tadi 2 tahun saja bisa didapatkan. Jadi dengan waktu yang singkat bisa didapatkan. Tapi kalau adab membentuk orang itu berakhlakul karimah, itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah, inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat juga kita bertutur kata bersama teman, maka kita harus lontarkan kata-kata yang indah, yang sejuk, tidak membuat
yang keluar dari lisan kita cacian makian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menanamkan kepada anak didik kita tanamkan kepada keluarga kita tanamkan kepada masyarakat kita perilaku yang baik dalam perbuatan, ucapan, bahkan hati pun. Kita tidak dengki, tidak hasut, tidak sombong, maka sungguh mulia, dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh ahli surga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh penting berakhlak. Kalau kita tanamkan kepada murid kita tanamkan kepada masyarakat kita tanamkan kepada keluarga kita, maka keluarga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, sejuk dipandang. Kita ingin anak kita menjadi anak yang solehah, tapi kita tidak tanamkan dia harus memakai jilbab, menutup aurat, maka belum selamat. Begitu juga dengan kita menginginkan anak yang soleh, tapi kita membiarkan anak kita pacaran, membiarkan mereka dengan berperilaku yang tidak baik, ngetrek, ngeprank seseorang sehingga membuat takut seseorang. Nah, ini perbuatan mazmumah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian kita kali ini, di awal saya mengangkat tema akhlak agar kita semua selamat daripada lisan manusia, juga kita selamat daripada hisab di akhirat kelak nanti, dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu bangsa Arab dulu mereka punya perbuatan yang mana sebelum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka suka minum khamar, suka berjudi, merampas hak milik orang lain, menyakiti orang lain. Tapi datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah itu semua. Bahkan disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, menyempurnakan akhlak. Jadi apakah dulu nggak punya akhlak? Ada, tapi yang menyempurnakan setelah kemunculan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh tauladan kepada kita semua, karena dalam perbuatan Rasulullah itu seperti kamislil Quran. Suatu ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlakuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jadi kalau pengen mengetahui bagaimana perilaku Rasulullah, sifat Rasulullah, adab Rasulullah, itu kamislil Al-Quran, seperti Al-Quran. Beliau di saat bercanda bersama sahabat tidak menyakiti sahabatnya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil, "Ya Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah?" Rasulullah memalingkan tubuhnya menghadap sahabat tersebut, memasang wajah yang ceria, tersenyum dan menjawab, "Ada apa wahai sahabatku?" Nah, adakah kita seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Terkadang kita dipanggil teman kita, wahai fulan bin fulan, tapi kita hanya menjawab tapi tidak memandang wajah teman kita, bahkan tidak membalikkan wajah tubuh kita. Kadang hanya dilirik saja atau hanya ditoleh saja. Nah, ini kurang sopan, kurang adab. Oke, adabnya kita bagaimana? Palingkan tubuh kita hadap wajah teman kita, kemudian kita jawab dan memasang wajah yang gembira, memasang wajah senyuman. Nah, ini yang disampaikan di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi indah kalau kita bertutur kata dengan tutur kata yang baik, memandang dengan pandangan yang baik, berbuat dengan perbuatan yang baik. Di saat seseorang, contoh di dalam ibadah, secara fikihnya orang itu kalau sholat menutup aurat sudah cukup. Bagaimana maksudnya? Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, secara fikihnya sah sholatnya. Tapi adabnya kepada Allah bagaimana di dalam sholat? Maka pakailah baju koko lebih di atas daripada pusar. Kemudian lengan baju tidak digulung, diurai. Kemudian celana juga ketumit di atas mata kaki. Itu adab di dalam sholat. Jadi secara fikihnya orang yang sholat hanya memasang kain dari pusar sampai lutut, secara fikihnya sah, tapi kurang sopan, kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab ini setelah Allah memerintahkan takwa, urutan kedua adalah akhlak, adab. Begitu pentingnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika kesempatan kali ini kurang berkenan. Dari Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.